bersama dengan tim dan ini ada dua-duanya ya. Jadi kita akan masuk dulu kepada tim dari Alter Ego dan akan Om Wawan panggilkan saja sekarang. Ini dia, Nasi Uduk. Halo, siang Nasi Uduk. Halo. Halo. Halo, apa kabar? Hai. Gimana nih? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, sehat. Oke, jadi mari kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Om Wawan mau nanya nih ya. Oke. Kemarin kan kalian pakai hero yang sudah ke revamp tuh. Aha. Nah, hari ini kok udah kelihatan ya hari ini ya. Kenapa nih? Apakah kemarin memang kalian mau nyoba aja lawan arah pakai hero revamp atau gimana nih? Apa ya? Saya rasa sih setiap tim udah pasti punya persiapan buat di playoff nanti gitu. Dan kita juga udah harus bahkan dari kemarin. Dan untuk masalah Saber itu lebih ke arah satu jelas nambah hero pool buat si Celi Boy. Oke. Terus kedua pengen ngelihat powernya tuh nih hero sebesar apa sih gitu sih. Oke. Tapi kalau menurut Nasi Uduk sendiri powernya sampai seberapa? Kalian pakainya 2 kali loh. Kemarin tuh 2 kali, nggak cuma sekali. Mau kalah dua-duanya sih memang sih. Halo. Halo. Oke, halo, iya. Kalau untuk powernya sih jelas di early kita udah dapet lah, itu udah megang, cuman ke arah finishingnya aja sama pembawaan di mid game-nya aja itu. Untuk hero-nya sih saya rasa ada kemungkinan bisa kepake sih. Ada kemungkinan bisa kepake ya. Betul. Oke, tapi kalau ngeliatin statistik dari Algo di sini, di mana memang first blood rate kalian ini cukup minimalis. Apa yang bakal kalian lakukan nanti untuk di playoff? Sekiranya nanti first blood kalian selalu kayak terendah lah, maksudnya terendah di tim IPL yang sekarang. Yang kita lakuin jelas sih, itu berbanding terbalik dengan gameplay kita kali ya. Jadi lebih ke arah kedepannya kita mungkin matengin ke arah mekanik sama tingkat kepedean anak-anak, karena anak-anak tuh udah harus punya mental juara sama harus punya mental yang siap di playoff nanti, karena itu bakal jadi pembuktian semua tim, bukan kita doang gitu. Jadi kita udah bener-bener harus menambah lubang di gameplay kita. Oke, siap. Oke, tahan dulu ya sebentar ya untuk Nasi Uduk. Kita akan punya orang kedua ya dari Aura Fire, dan ini dia coach dari Aura Fire, Lionheart. Halo Mas Kris, apa kabar? Baik ya, gimana kabarnya Mas Kris? Apa yang terjadi dengan Aura Fire nih? Sampai minggu yang ke-8 loh, kalian masih kalah terus, biar meskipun si Hai juga ya udah baru naik kan dari MDL. Gimana tuh? Ya. Jadi ya emang kalau untuk hasil ya emang dari saya pribadi kan juga baru naik di week keempat kan. Jadi ya juga istilahnya problemnya itu adaptasi sama maksimalin player. Kalau sebelumnya kita cuma maksimalin player, terus kayak ada perubahan pemain kayak dari di high naik di week ke-6 ya, itu di week nah itu di week ke-6 itu pun butuh adaptasi lagi, dan itu emang butuh untuk istilahnya kayak dia perlu tambah jam terbang lah. Dia sebelumnya di MPL yang season lalu kan dia kalau nggak salah nggak sempet main lah. Jadi benar-benar ini tuh pengalaman berharga buat di kedepannya, istilahnya kayak gitu. Oke, jadi untuk istilahnya kayak modal kita lah buat ke depan. Jadi lebih ke arah buat nambah pengalaman lagi untuk di 2 minggu yang terakhir bagi Aura. Iya, kurang lebih gitu, karena kita udah pasti nggak lolos playoff. Jadi kita fokusnya yang penting enjoy the game-nya aja, dapetin pelajaran yang paling banyak, terus kayak keluarin yang terbaik. Jadi kalau misalnya di saat lu ngeluarin yang terbaik tapi tim lain lebih baik lagi, berarti lu harus improve. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari Mas termasuk Kris saya, enggak. Iya. Masuk. Ya, tapi kalau menurut Mas Kris sendiri ya, dengan adanya Project Next kan banyak hero-hero baru yang sudah di-revamp. Nah, Aura ini adalah salah satu tim juga nih yang paling sering buat make strategi dan juga hero-hero pool baru tuh. Emang
kalian udah persiapin sedemikian rupa untuk hero pool-nya? Kayak Moskov kan yang pakai cuman high tuh kayaknya di MPL ya. Itu kayak gimana tuh? Nah, oke. Mungkin kalau saya bukan tipe pelatih yang harus hero A, harus hero B gitu. Kayak lebih ke lu kalau comfort sama lu bisa ngeluarin potensi terbaik hero-nya di misal di Moskov gitu, ya why not gitu. Kayak aku cuman ngesempurnain Moskov tuh tipenya yang scaling tapi dia enak main di side dan seekingnya cepet kayak gitu-gitu. Jadi kayak ketika kita main Moskov, tim lainnya harus gimana kayak gitu-gitu. Nah itu udah kita sering latihanin di rank ataupun di grid. Jadi ya kenapa enggak gitu, kenapa kita harus Roger Yusunsin gitu di saat kita main Moskov yang PD-nya melebihi Roger dan Yusunsin, istilahnya kayak gitu. Oke, thank you ya buat Lionheart, dan tahan dulu karena Om Wawa bakal manggilin juga Nasi Uduk, coach dari tim Alter Ego untuk satu frame bersama dengan kita. Oke, dan ini dia untuk dua coach kita. Hai kalian berdua, apa kabar di sana? Halo. Oke, jadi Halo Mas. Oke, jadi pertanyaan untuk Nasi Uduk nih ya, simpel aja sih sebenarnya sih. Kalau kalian ngelihat permainan dari Aura Fire tadi, bagaimana Nasi Uduk buat Aura Fire? Aura Fire sebenarnya sih karena ada teman lama di situ ya, si Phoenix ya. Harusnya dia udah ngerti tim ya, luar atau dalam timnya lah. Soalnya pengalaman dia tuh udah banyak banget gitu. Dan secara keseluruhan emang player Aura tuh potensi semua. Tinggal gimana ke depannya aja pembawaan dari personal masing-masing. Oke. Jadi kalau begitu apa yang bisa kayak seorang Nasi Uduk kasih saran? Kalian kan lagi posisi pertama nih untuk Alter Ego nih. Kalau bisa kasih saran untuk Aura Fire, mungkin apa yang harus mereka kembangkan ke depannya biar bisa lebih joss lagi di season depan? Pertama mungkin makro ya. Makro jelas. Kalau mikro saya rasa hampir semua player Mobile Legends punya lah mikro. Tapi makronya nggak sekencang mikronya gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin makronya. Oke. Dan kalau Lionheart sendiri lihat dari sosok Alter Ego ini itu gimana nih buat season yang ini yang benar-benar lagi naik down banget? Menurutku Alter Ego benar-benar agresif. Jadi kita prepare-nya kita emang prepare untuk nangkal. Kayak Alter Ego itu kalau nyerang tuh kayak tsunami gitulah, kayak bertubi-tubi gitu. Ya kita prepare di situ. Makanya kita bertunggul bisa nangkal lah. Cuman transisi ke mid game-nya emang gelombangnya kan kalau aku bilang tuh dia gelombangnya nggak cuma cabang satu gitu, cabangnya banyak. Jadi improvement dari di game, adaptasinya di game tuh player Alter Ego juga bagus. Jadi mungkin karakternya benar-benar udah istilahnya udah kebentuk banget lah timnya sama playernya. Jadi ya mungkin kurang lebih bisa dikembangin lagi nanti di mid game mungkin. Yang aku lihat dari lawan RRQ kemarin mungkin perangnya bisa disempurnain lagi. Oke, dan pertanyaan terakhir dari Om Wawa buat kalian berdua ya. Ini adalah match terakhir kalian ya buat di MPL, bener? Buat Alter Ego, buat Aura Fire juga. Ya. Oke, jadi apakah di match terakhir ini atau mungkin sepanjang season yang terjadi, kalau mungkin dari Alter Ego apa match kalian yang paling berkesan, dan dari Aura Fire itu apa yang paling berkesan sekali, yang paling kalian ingat? Dari siapa dulu nih? Ya, siapa dulu deh? Nomor satu dulu lah. Mungkin Onyx kali ya. Lawan Onyx yang pas first leg atau second leg? Yang pertama kali. Yang pertama. First. Karena impresinya kenapa tuh di sana? Dilihat dari ekspresinya sih anak-anak ya bener-bener senangnya, yang kayak kemarin saya bilang udah kayak juara gitu. Okay. Jadi udah bener-bener kayak puas gitu. Entahlah, anak-anak punya sesuatu mungkin. Tapi kalau di balik itu, kalau bisa dibilang, apakah kalian sudah membentuk suatu rivalitas terhadap Onyx Esports, atau kalian mau lebih kayak Alter Ego, mending rivalitasnya dengan gunting batu kertas saja, EVOS RRQ host sih? Lebih condong kemana? Kesemuanya sih. Kesemuanya.
Sekarang. Oke deh. Kalau untuk Lionheart sendiri nih, meskipun masih baru ya buat Aura Fire, tapi apa sih yang paling berkesan di sepanjang MPL season yang ke-6 ketika membawa sebagai coach untuk Aura Fire? Yang pasti kalau menurut saya benar-benar ya tiap match MPL itu benar-benar berkesan karena tiap match itu pasti ada kayak pelajaran, pengalaman, terus kayak ada deg-degannya, kayak gua ngeluarin Uranus Hyper contohnya kayak ya atau enggak kayak gitu, kayak berani all in enggak. Nah itu kayak tiap match tuh benar-benar istilahnya kalau misalnya anggap kita nggak nge-coach lagi itu kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi itu gua masih ingat gitu. Oke, jadi semua momen ya berarti ya buat tiap minggu. Benar-benar berkesan sih. Termasuk lawan Alter Ego gitu kayak kita ngubah dari main yang agresif kemarin untuk melawan Aero Wolf, terus kayak kita main yang istilahnya agak responsif. Nah, di situ pengalamannya kayak adaptasinya, kayak apa yang harus dinaikin lagi. Nah, itu buat modal untuk kedepannya dari player maupun saya sendiri. Oke deh, oke, dan itu juga akan menutup perjumpaan kita. Tadi ada pertanyaan ke Om Wawa, jadi sukses terus untuk Alter Ego dan Aura Fire ya. See you. Oke. Bye. Ya, dan itu dia obrol-obrol singkat tadi ya, dan kebetulan banget nih sama dua coach juga, Nasi Uduk, dan juga tadi ada Mas Chris ya tadi, Lionheart dari Aura Fire yang mungkin notabene masih baru juga, dan kita sempat untuk melihat adanya Uranus Hyper Carry ya, sempat memang baru terbesit lagi ada Uranus Hyper Carry. Cuma ya dari Aura Fire mereka lagi mencari potensi lagi dari para pemainnya, bagaimana mereka bisa menggabungkan chemistry lagi, pasti masih ada kesempatan di next season ya, tinggal bagaimana mereka membangun sekarang. Step batu batanya sudah harus dibuat dari sekarang. Sedangkan untuk Alter Ego mereka terlihat sangat-sangat strong sekali, dan kalau nggak salah mereka masih tetap mempertahankan posisi yang pertama di sepanjang regular season. Seharusnya ini bakal menjadi season regular yang terbaik untuk Alter Ego, tapi untuk di standingnya nanti akan dibahas bersama dengan para caster kita ya. Jadi para caster kita tampaknya juga sudah bersiap-siap di ujung sana teman-teman semuanya, jadi akan Om Wawa balikin kepada mereka sebentar lagi. Dan ini dia Momo Chan dan juga Pak Pulung, silakan.